Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengikuti presentasi dari kelompok 11 dengan topik gerak parabola pada lemparan bola, tinjauan kinematika dua dimensi. Sebelum masuk ke materi, saya bacakan dulu anggota kelompok 11, yaitu ada Salwa Ainia, kemudian ada Mufidah Nuzuluddin Febrianti, kemudian ada Zahra Intan Pratiwi, serta ada saya Siti Nurfadila Fauzia selaku moderator serta sekaligus pembaca materi. Topik yang akan dibahas ini cukup menarik teman-teman karena gerak parabola sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya saat sedang melempar bola basket, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dari kelompok 11 nanti akan menjelaskan apa itu gerak parabola, kemudian bagaimana gerak ini terbagi jadi gerak horizontal dan gerak vertikal, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi lintasannya, serta contoh perhitungan tentang lemparan bola basket sejauh 8 meter. Jadi silakan disimak baik-baik teman-teman, karena ini juga sangat relevan untuk materi fisika dasar kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada kelompok 11 untuk memulai presentasinya. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, untuk memulai materi ini, kita pasti memiliki pertanyaan. Apa sih itu gerak parabola? Gerak parabola atau gerak peluru adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang dipengaruhi percepatan gravitasi, sehingga lintasannya ini berbentuk lekung atau parabola. Contoh gerak parabola di kehidupan sehari-hari yaitu lemparan bola basket. Nah, kemudian dalam gerak parabola ini terdapat dua komponen atau kunci utama. Yang pertama yaitu gerak horizontal atau bisa diartikan sebagai sumbu X dan gerak vertikal yaitu sumbu Y. Pada gerak horizontal, pada arah horizontal ini benda mengalami gerak lurus beraturan atau GLB karena tidak adanya percepatan yang bekerja pada arah ini apabila hambatan udara diabaikan. Hal ini mengakibatkan komponen kecepatan horizontalnya akan tetap konstan sepanjang waktu. Kemudian gerak vertikal atau sumbu Y, benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan percepatan konstan akibat gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi ini menyebabkan perubahan nilai kecepatan, sehingga gerak ke atas akan melambat hingga mencapai kecepatan nol di titik tertinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan eh, tentang faktor-faktor yang menentukan lintasan parabola. Bagian ini juga penting karena bentuk dan jarak lemparan tidak hanya bergantung pada gaya lempar, tetapi juga beberapa variabel fisika yang bekerja saat benda bergerak. Oke, jadi yang pertama itu dipengaruhi oleh dari kecepatan awal. Jadi kecepatan awal ini menentukan seberapa kuat benda didorong atau dilempar pada awal gerak. Nah, semakin besar kecepatan awalnya, itu mempengaruhi dua hal, yaitu jangkauan lemparan akan semakin jauh, kemudian yang kedua, ketinggian maksimum juga bisa menjadi semakin besar. Nah, kecepatan awal ini nantinya akan diuraikan menjadi dua komponen, yaitu V0x itu kecepatan awal ke arah horizontal, kemudian V0y itu kecepatan awal ke arah vertikal. Nah, keduanya ini bekerja secara terpisah, tapi hasilnya membentuk lintasan parabola. Kemudian faktor yang kedua yaitu sudut lemparan. Nah, sudut lemparan ini menentukan arah benda saat dilepas. Kalau sudutnya kecil, lemparannya lebih mendatar, kemudian jauh tapi tidak terlalu tinggi. Kalau sudutnya besar, lemparannya lebih tinggi tapi tidak terlalu jauh. Kalau sudutnya optimal untuk jarak maksimum tanpa hambatan itu adalah 45 derajat. Jadi keseimbangan antara tinggi dan jauhnya lemparan sangat dipengaruhi oleh sudut ini, teman-teman.
Kemudian faktor penentu yang ketiga yaitu gravitasi atau biasa disingkat di dalam rumus itu sebagai G. Jadi gravitasi adalah percepatan yang menarik benda ke bawah. Nilainya itu sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Jadi pengaruh gravitasi itu yang pertama membuat kecepatan vertikal benda makin berkurang ketika naik. Kemudian membuat benda dipercepat ke bawah ketika turun, kemudian juga menentukan ketinggian maksimum dan waktu benda berada di udara. Jadi tanpa gravitasi, lintasan tidak akan membentuk parabola. Nah, untuk penjelasan rumus di slide 6 itu ada rumus singkatnya, yaitu R sama dengan V 0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Untuk pemateri selanjutnya, boleh dilanjutkan. Selanjutnya ada eh, dalam gerak parabola terdapat rumus-rumus penting, yaitu yang pertama posisi mendatar, X sama dengan V0 cos alpha kali T, waktu ke titik tertinggi atau Tmax sama dengan V0 sin alpha per G, tinggi maksimum atau Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G, dan jarak terjauh atau Xmax yaitu V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Untuk studi kasus yang kita ambil, itu misalkan seorang pemain basket melemparkan bola pada jarak dengan sudut elevasi 45 derajat, bola mendarat pada jarak horizontal sejauh 8 meter. Asumsikan titik pelepasan dan titik jatuh berada pada ketinggian yang sama, hambatan udara diabaikan, serta percepatan gravitasi bernilai 9,8 meter per second kuadrat. Untuk penyelesaiannya kita pertama-tama mencari kecepatan awal dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal, yaitu V0x sama dengan V0 cos theta dan V0y sama dengan V0 sin theta. Waktu total bola berada di udara ketika kembali ke ketinggian awal adalah T total sama dengan 2 V0y per G atau 2 V0 sin theta per G. Jarak jangkauan horizontal diperoleh dari perpindahan pada sumbu X, yaitu R sama dengan V0x, T total sama dengan V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 theta. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, dipersilakan. Nah, selanjutnya adalah untuk sudut lemparan 45 derajat diperoleh sin 2 theta. Nah, sin 2 theta, tetanya kan tadi telah diketahui adalah 45 derajat. 2 dikali 45 derajat adalah 90 derajat. Maka sin 90 derajat itu sama dengan 1. Sehingga persamaan jangkauan menyederhana menjadi R atau jangkauan sama dengan Pi kuadrat dibagi G. Karena yang dicari adalah V0-nya atau kecepatan awalnya, maka rumusnya menjadi V0 sama dengan akar R dikali G. Lalu disubstitusi nilainya, R-nya sendiri adalah 8, sedangkan percepatan gravitasinya adalah 9,8. Nah, V0-nya sama dengan akar 78,4, yang dimana akar 78,4 itu sama dengan 8,85 sekian. Next. Nah, berdasarkan perhitungan kecepatan awal yang diperlukan agar bola dapat mencapai jarak horizontal sejauh 8 meter dengan sudut lemparan 45 derajat adalah T0 atau kecepatan awalnya 8,8 meter per second karena dibulatkan dari 8,85 sekian tadi. Nilai ini menunjukkan bahwa pemain basket harus melempar bola dengan kecepatan mendekati 9 meter per second agar bola dapat mencapai titik sasaran pada kondisi ideal tanpa pengaruh hambatan udara.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang membacakan kesimpulan, Baik, di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Gerak parabola pada lemparan bola terjadi karena gabungan gerak horizontal konstan dan gerak vertikal akibat gravitasi. Nah, kecepatan awal dan sudut lemparan akan sangat mempengaruhi bentuk suatu lintasan. Setelah melakukan perhitungan, dapat dilihat bahwasanya jangkauan sekitar 8 meter pada sudut 45 derajat itu membutuhkan kecepatan awal mendekati 9 meter per second dalam kondisi ideal. Meskipun demikian, faktor nyata seperti hambatan udara dan tinggi lemparan dapat mengubah suatu hasilnya. Nah, secara keseluruhan, kajian ini memperjelas bahwasanya prinsip dasar gerak parabola. baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai gerak parabola pada lemparan bola, mulai dari konsep dasar, pemisahan gerak horizontal dan vertikal, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lintasan, sampai contoh perhitungan yang menunjukkan bagaimana kecepatan awal dan sudut lemparan menentukan jangkauan lemparan. Terima kasih kepada teman-teman untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.